Apakah hal ini pernah terjadi pada kalian? Ketika kita menemukan zona supply yang bagus dengan setup yang terlihat jelas, kita melakukan entry dan meletakkan stop loss di atas level atau zona tersebut. Akan tetapi harga justru menembus zona tersebut, dan setelah itu harga kembali ke zona tadi dan melanjutkan kenaikannya. Itulah skenario yang bisa terjadi ketika kita trading menggunakan konsep supply dan demand, mendapati fenomena zona pertukaran atau swap zone. Setelah kalian memahami isi dari video ini, kalian akan bisa memanfaatkan swap zone tersebut untuk memperoleh keuntungan, serta bisa menggunakannya sebagai konfirmasi untuk mengidentifikasi peluang trading dengan probabilitas yang tinggi. Sehingga kalian bisa mendapatkan entry dengan menggunakan zona entry yang tepat seperti yang sering saya lakukan ketika trading. Jadi siapkan posisi nyaman dan buku catatan. Sampai jumpa setelah intro. Sebagai seorang trader sangat penting bagi kita untuk memahami konsep dari supply dan demand. Terlepas dari teknik apapun yang kalian gunakan, kalian wajib membekali diri dengan ilmu supply dan demand untuk bisa lebih memahami market. Di mana supply dan demand sendiri merupakan area atau zona yang digunakan para bank besar dan juga smart money untuk melakukan entry. Itu artinya jika kita bisa mengidentifikasi zona supply dan demand ini, kita bisa trading atau entry bersamaan dengan bank dan juga smart money, sehingga kita bisa memanfaatkan pergerakan mereka sebagai keuntungan bagi kita. Ketika kita trading di instrumen apapun, baik forex, saham, maupun kripto, kita akan menemukan bahwa semua market sebenarnya bergerak di antara fase keseimbangan atau balance, dan ketidakseimbangan atau imbalance. Fase balance terjadi ketika market mengalami keseimbangan antara penjual dan pembeli, sehingga terbentuk pola konsolidasi pada chart. Fase ini juga bisa disebut sebagai fase akumulasi atau fase distribusi. Selanjutnya sebelum market masuk ke dalam fase imbalance, market biasanya melakukan fase manipulasi. Tujuan fase ini adalah untuk mengambil likuiditas dari partisipan yang sudah terkumpul di dalam fase akumulasi atau distribusi. Yang mana aktivitas yang terjadi pada fase manipulasi ini biasa disebut sebagai liquidity hunting atau SL hunting. Sedangkan ketika dalam fase imbalance, harga di market mengalami ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli, sehingga salah satunya lebih mendominasi dan menyebabkan harga bergerak trending. Lalu di manakah supply dan demand berada? Jadi supply dan demand itu termasuk ke dalam fase balance, sehingga berbentuk base atau konsolidasi, yang mana apabila base tersebut berada di atas harga saat ini maka itu merupakan supply. Apabila base berada di bawah harga saat ini maka itu merupakan demand. Zona supply dan demand merupakan tempat para bank dan juga big trader menaruh order mereka. Akan tetapi tidak semua zona supply ataupun demand terdapat order di dalamnya. Bahkan apabila kalian sudah sering trading menggunakan supply dan demand, kalian akan merasakan bahwa seringkali bank dan juga big trader melakukan pertukaran order di zona-zona tersebut. Kegiatan pertukaran order tersebut juga dapat kita identifikasi polanya, yang mana kita bisa menyebut pola tersebut dengan nama swap zone atau zona pertukaran. Apa itu swap zone atau zona pertukaran? Swap zone adalah area harga di mana harga tidak respect terhadap zona supply atau demand. Konsepnya mirip dengan fenomena support become resistant atau resistant become support. Di mana setelah harga menembus zona demand tersebut akan berubah menjadi zona supply. Sebaliknya setelah harga mengonsumsi zona supply tersebut akan berubah menjadi zona demand. Lalu bagaimana cara kita menerapkan konsep tersebut untuk trading? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu memahami jenis-jenis swap zone, yaitu swap zone reversal dan swap zone continuation. Yang pertama kita akan membahas swap zone reversal, atau swap zone yang terbentuk saat pembalikan arah tren. Supaya lebih jelas mari kita lihat ilustrasi ini. Coba bayangkan kita memiliki market yang sedang berada pada skenario bullish. Harga membentuk higher high dan higher low, serta di sini terdapat zona demand yang masih fresh. Untuk mengidentifikasi swap zone yang valid ada beberapa kriteria utama yang perlu diperhatikan. Pertama, harga harus mengalami rejection dari zona supply di kiri yang berada di time frame yang lebih besar.
Kemudian, harga harus menguji zona demand terakhir dan mengalami rejection ke atas. Itu menunjukkan adanya order di zona demand tersebut. Selanjutnya, harga harus menembus zona demand yang telah diuji sebelumnya. Breakout dari pergerakan tersebut menciptakan zona supply yang dapat dikenal sebagai swap zone. Sangat penting bagi kita untuk bisa memantau dengan cermat swap zone ini, sebab seringkali harga akan menguji kembali zona ini untuk menjemput order yang sudah bertukar. Begitu juga untuk skenario bearish memiliki prinsip yang sama, hanya tinggal dibalik saja. Jadi apakah semua zona demand yang ditembus akan menjadi zona supply? Penting untuk diingat satu poin ini, bahwa tanpa adanya reaksi dari zona demand terakhir dan juga zona supply yang menyebabkan rejection, maka swap zone tidak akan ada. Swap zone reversal memiliki kemiripan dengan pola Quasimodo. Akan tetapi, tidak semua Quasimodo adalah swap zone. Dengan kata lain, swap zone ini lebih spesifik dalam pergerakan market, di mana harga berbalik dan menciptakan zona order yang baru. Lalu bagaimanakah cara kita untuk mengidentifikasi swap zone reversal yang valid? Sekarang mari kita pahami swap zone ini untuk bisa kita manfaatkan untuk trading. Jadi syarat wajib atau SOP untuk menentukan zona swap zone yang valid ada beberapa. Yang pertama, swap zone dianggap valid apabila sebelumnya harga terlebih dahulu menjemput zona supply atau demand dari time frame yang lebih besar. Itu artinya perlu ada reaksi dari supply atau demand yang berada di kirinya sebelum terjadinya swap zone. Jika harga tidak menguji zona supply atau demand dan hanya menciptakan swap zone, maka pola swap zone tersebut tidak dapat dianggap sebagai pola swap zone reversal yang valid. Kemudian yang kedua, swap zone yang berkualitas harus menembus zona supply atau demand secara signifikan. Apa maksud dari pergerakan yang signifikan? Signifikan di sini dapat dilihat dari bentuk candle yang menembus zona supply atau demand tersebut. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut. Dapat kita lihat di sini terdapat zona demand yang ditembus, di mana candle yang menembus zona demand tersebut berbentuk Marubozu. Candle Marubozu menandakan pergerakan yang signifikan, sehingga di sini bisa menjadi swap zone atau zona supply baru. Lain halnya dengan yang ini, candle menembus zona demand secara perlahan dengan ukuran candle yang kecil-kecil. Itu menandakan bahwa pergerakan tersebut tidaklah signifikan, sehingga tidak bisa valid sebagai swap zone. Kemudian yang ketiga, pola swap zone yang valid harus terdapat harga yang bereaksi terhadap zona supply atau demand dan menciptakan pullback sebelum harga menembus zona tersebut. Itu artinya perlu ada reaksi ketika harga menguji zona supply atau demand yang terakhir. Jika harga tidak membuat pullback atau menunjukkan reaksi apapun, maka itu tidak dapat dianggap sebagai pola swap zone yang valid. Kemudian yang keempat, swap zone hanya valid jika belum diuji sama sekali oleh harga. Apabila sudah ada harga yang menguji swap zone tersebut, maka order pada swap zone tersebut sudah terkonsumsi. Itu artinya kita perlu fokus mencari peluang ketika harga baru pertama kali masuk ke swap zone. Setelah swap zone sudah terjemput, kita tidak melihat swap zone tersebut sebagai zona yang menarik lagi di masa depan. Sebab setelah swap zone terjemput, maka order yang berada di dalamnya sudah terkonsumsi, sehingga apabila swap zone tersebut diuji kembali, maka kemungkinan tidak akan menghasilkan peluang yang sama seperti entry di awal. Sekarang mari kita terapkan setup swap zone ini di chart supaya bisa lebih mudah memahami penerapannya secara efektif. Jadi di sini kita memiliki chart pada time frame H4. Di mana di sini dapat kita lihat kalau harga telah masuk di zona supply yang juga merupakan zona supply dari setup Quasimodo, dan dapat kita lihat di sini harga mengalami rejection ke bawah, sehingga di sini syarat pertama sudah terpenuhi. Sekarang mari kita coba lihat di time frame yang lebih kecil lagi, yang mana kita masuk ke time frame M5, dapat kita lihat bahwa di bawah sini terdapat zona demand yang ditembus secara signifikan. Selain itu, zona demand ini juga menciptakan pullback ketika harga menguji zona demand ini, sehingga di sini syarat kedua dan ketiga sudah terpenuhi. Selanjutnya swap zone yang terbentuk di sini masih belum diuji sama sekali, sehingga semua syarat sekarang sudah terpenuhi. Dan kita bisa menjadikan zona supply ini sebagai swap zone reversal yang valid. Selain itu, swap zone ini juga merupakan zona supply untuk setup Quasimodo di sini. Langkah selanjutnya kita bersiap untuk melakukan entry sell ketika harga kembali naik menjemput swap zone tersebut, dengan stop loss di atas swap zone, dan take profit bisa di zona demand terdekat atau minimal memiliki risk-reward rasio 1:2 dari stop loss.
Dan seperti yang bisa kita lihat, setelah harga memasuki swap zone, harga langsung berbalik dan bergerak turun ke bawah mencapai take profit kita. Jadi kita sudah memahami pola swap zone reversal. Sekarang kita masuk ke pola swap zone selanjutnya, yaitu pola swap zone continuation, atau swap zone yang terbentuk pada tren yang berkelanjutan. Jadi sama seperti swap zone reversal sebelumnya, di mana swap zone terdapat dua jenis, yaitu swap zone dari demand ke supply dan swap zone dari supply ke demand. Mari kita mulai bahas dari swap zone continuation dari supply ke demand. Swap zone dari supply ke demand adalah pola di mana harga bertukar dari supply menjadi demand. Pola pertukaran ini menunjukkan bahwa tekanan seller telah mereda dan buyer telah mengambil alih kendali, yang mana hal tersebut menyebabkan terbentuknya zona pertukaran atau swap zone yang berpotensi menjadi tanda kelanjutan dari tren bullish, sehingga kita bisa memanfaatkan pola ini untuk mencari peluang entry buy saat harga berbalik ke swap zone tersebut. Sekarang mari kita lihat ilustrasi dari skenario ini secara lebih detail. Coba bayangkan kita berada di tren bullish, di mana harga bergerak naik menuju ke zona supply. Kemudian setelah harga mencapai zona supply, harga sempat bereaksi dengan terjadi pullback. Namun alih-alih harga berbalik arah dan bergerak ke bawah, harga justru menembus zona supply tersebut secara signifikan. Penembusan zona supply ini menunjukkan bahwa buyer sedang mendominasi market, sehingga menandakan ada potensi market untuk melanjutkan tren bullish tersebut. Skenario ini memunculkan swap zone yang terbentuk dari zona supply yang ditembus dan berubah menjadi zona demand. Biasanya setelah terbentuk swap zone, harga akan kembali untuk menjemput zona tersebut dan melanjutkan pergerakan ke atas. Skenario inilah yang disebut sebagai swap zone continuation, di mana pola ini menandakan pertukaran minat order dari sell menjadi buy, sehingga kita bisa memanfaatkan peluang ini untuk entry buy. Konsep yang sama juga berlaku untuk swap zone dari demand ke supply, hanya tinggal dibalik saja. Untuk SOP swap zone continuation sama saja dengan SOP swap zone reversal, hanya saja tidak perlu ada zona supply atau demand di time frame besar yang terjemput. Oke, sekarang mari kita terapkan setup swap zone continuation ini di chart supaya bisa lebih mudah memahami penerapannya secara efektif. Di mana pada chart kali ini bisa kita lihat, bahwa harga saat ini sedang berada di tren bearish. Kemudian kalau kita amati di sini, terdapat zona supply yang terlihat masih fresh. Selain itu kalau kita amati lebih detail lagi, ada zona demand yang menyebabkan harga sempat mengalami pullback, namun setelah itu harga menembus zona demand tersebut secara signifikan, sehingga menyebabkan terjadinya swap zone dari zona demand menjadi zona supply. Selain itu swap zone ini juga bertepatan dengan setup QML dan juga QMTR, sehingga swap zone atau zona supply ini bagus untuk kita jadikan tempat entry. Bagi kalian yang belum memahami setup QML dan QMTR, kalian bisa menonton video-video saya sebelumnya secara urut melalui playlist di pojok kanan atas. Langkah selanjutnya kita menunggu sampai harga kembali naik menjemput swap zone tersebut. Setelah harga mulai mencapai swap zone, kita bersiap untuk melakukan entry sell dengan stop loss di atas swap zone, dan take profit bisa di zona demand terdekat atau minimal 1/2 dari stop loss. Dan seperti yang bisa kita lihat, setelah harga memasuki swap zone, harga langsung berbalik dan bergerak turun ke bawah mencapai take profit kita. Jadi untuk swap zone ini bisa kita kombinasikan juga dengan setup Quasimodo atau QMTR, dan bisa juga kita gabungkan dengan setup fake out sebagai konfirmasi entry. Yang terpenting kita bisa mencari swap zone ini dengan tepat dan menemukan kawasan yang high probability untuk entry. Oke, sekarang mari kita lihat cara saya menerapkan swap zone dalam trading secara real time. Di mana pada chart kali ini bisa kita lihat, bahwa harga saat ini sedang berada di tren bearish. Kemudian kalau kita amati di sini, terdapat zona supply yang terlihat masih fresh. Supaya lebih jelas mari kita lihat di time frame yang lebih kecil, di mana kita masuk ke time frame M15. Di sini terlihat kalau terdapat zona demand yang sempat membuat harga mengalami pullback, namun setelah itu harga menembus zona demand tersebut secara signifikan, sehingga menyebabkan swap zone dari zona demand menjadi zona supply. Selain itu swap zone ini juga bertepatan dengan setup QML, sehingga kita dapat menjadikan swap zone atau zona supply ini sebagai zona entry yang bagus. Setelah itu kita kembali ke time frame H1, di mana di sini dapat kita lihat harga bergerak naik menuju zona entry kita, dan di sini harga membentuk konfirmasi berupa fake out V1,
Sebab ada dua resisten yang sama baris di sini, sehingga semakin menguatkan alasan kita untuk entry sell di zona entry kita. Setelah kita menunggu akhirnya harga mencapai zona entry dan langsung kita lakukan entry, dengan stop loss di atas zona supply dan take profit di zona demand yang terdekat. Dan seperti yang bisa kita lihat harga pun berhasil mencapai take profit, sehingga setup kita kali ini berhasil. Setelah kita sudah membahas konsep swap zone dari supply dan demand, dapat kita simpulkan kalau fungsi swap zone adalah untuk mengamati pertukaran order dari bank maupun big trader yang terjadi pada zona supply dan demand. Dengan kita memahami konsep swap zone dari supply dan demand, kita akan bisa membaca di mana tempat order bertukar, sehingga kita bisa mendapatkan zona order yang tepat dan memiliki probabilitas yang tinggi. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam melihat swap zone kita perlu menggunakan banyak time frame, sebab seringkali banyak zona supply maupun demand yang terlihat seperti tidak memiliki swap zone. Padahal swap zone tersebut terkadang bisa dilihat dari time frame kecil, dan perlu diingat juga kalau swap zone bukanlah sebuah holy grail. Swap zone hanyalah konsep untuk mengkonfirmasi zona supply atau demand yang akan kita jadikan tempat entry, jadi tetap ada probabilitas. Yang mana jika kalian bisa cermat melihatnya kalian bisa meningkatkan probabilitas trading kalian. Begitu saja pembahasan kita di video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi begitulah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa like video ini untuk menunjukkan support kalian, subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.